Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait strategi pemasaran dengan topik strategi distribusi. Strategi kebijakan dan strategi pemasaran dalam chapter strategi distribusi ini kita akan mempelajari bagaimana perusahaan menentukan strategi distribusinya, menentukan saluran distribusi, direct distribution atau indirect distribution atau direct channel atau indirect channel. Kalau kita ingat, ini salah satu contoh saluran distribusi yang pendek sampai yang paling terpanjang, ya. Produk dari tangan konsumen ke tangan dari produsen ke konsumen. Ada yang langsung dan ada yang melalui beberapa agent atau channel saluran, bisa agen atau broker, pedagang besar, dan retailer, dan akhirnya ke konsumen. Oke, 6 macam strategi distribusi yang kali ini kita akan pelajari. Ada banyak strategi, mungkin kita bagi aja tiga strategi yang pertama mungkin. Kalau cukup waktunya akan kita bahas semuanya. Oke, strategi struktur saluran distribusi, tujuan untuk mencapai jumlah pelanggan yang optimal pada waktu yang tepat dan biaya yang rendah, namun dapat meraih dan menjaga tingkat pengendalian distribusi tertentu. Jadi, distribusi ini terkait dengan pengendalian produk kita, bisa kita tentukan ditempatkan di tempat yang sangat mudah dilihat oleh calon konsumen kita. Itu terkait hal tersebut, apakah kita mempunyai kendali untuk menempatkan produk kita di tempat-tempat yang strategis tersebut, di outlet-outlet sebagai saluran distribusi yang kita pilih, terutama outlet atau saluran distribusi yang dimiliki oleh agen independen atau distributor independen yang bukan milik kita sendiri. Oke, ada dua jenis strategi struktur saluran distribusi. Kita bisa memilih direct channel, saluran langsung yang pendek tadi, atau indirect channel. Indirect channel melalui beberapa saluran distribusi, ya. Kita menggunakan beberapa saluran distribusi yang agak panjang. Di antara dua pilihan kita memilih direct or indirect channel itu, metodenya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, postponement speculation theory, ya. Postponement speculation theory ini terkait dengan teori ini dikembangkan oleh Bucklin, di mana mendasarkan pemilihan saluran distribusi pada risiko ketidakpastian, ya, dan biaya yang dapat timbul dalam transaksi. Penundaan atau postponement berarti berupaya mengurangi risiko dengan mencocokkan produksi dengan permintaan aktual pelanggan. Jadi upaya perusahaan memilih saluran distribusi indirect, ya, atau direct, ini di antara dua pilihan, tetapi untuk yang pertama, metode memilih strategi saluran distribusi ini, dia memastikan permintaan aktual dulu, sehingga dia bisa menghemat biaya saluran distribusi. Karena konsekuensinya, jika kita mendirikan saluran distribusi sendiri, milik perusahaan, itu butuh biaya besar. Dan demikian pula, jika kita menitipkan produk atau produk kita kepada tempat saluran distribusi independen yang bukan milik kita, pengendalian kita sangat rendah sekali mengendalikan penempatan produk yang strategis. Sehingga postponement speculation theory ini menunda sampai ada data permintaan aktual pelanggannya, sehingga dia menetapkan memang lebih cenderung ke direct channel, ya, karena dia tahu jumlah permintaan aktualnya. Berikutnya menggunakan pendekatan good approach, pendekatan barang, financial approach, dan pertimbangan yang lain. Oke, mungkin yang
terkait good approach, ini menurut Aspinwall ya, teorinya Aspinwall. Jadi barang dibedakan menjadi 3 kategori barang, tiga warna barang, merah, oranye, dan kuning. Dilihat dari karakteristiknya. Ya. Jika replacement rate-nya tinggi, kategorinya merah. Replacement rate ini tingkat pemakaiannya tinggi. Nah, contohnya mungkin yang paling mudah adalah produk convenience atau produk konsumsi yang biasa dikonsumsi oleh konsumen sehari-hari ya, itu replacement-nya tinggi. Dan gross margin ini terkait dengan keuntungan, tingkat keuntungan dari biaya mungkin ya yang harus dikeluarkan itu rendah ya, sehingga kecil ya, tapi kelipatannya banyak ya. Contohnya mungkin bisa dikatakan tadi apa ya, pasta gigi mungkin, pasta gigi, sabun dan sebagainya. That is convenient product, gross marginnya rendah. Adjustment, penyesuaian terkait dengan bagaimana upaya perusahaan atau penyedia produk atau jasa melakukan penyesuaian untuk kepuasan konsumen ya, berusaha menjaga kepuasannya, apakah perlu adjustment atau penyesuaian yang cukup tinggi. Kalau tinggi masuk kategori kuning, kalau rendah mungkin lebih kepada produk barang merah ya, tidak perlu kira-kira ya pasta gigi produk seperti itu, tidak perlu adjustment. Berbeda dengan barang kuning yang membutuhkan adjustment ya, mungkin terkait dengan teknis produk yang butuh penjelasan atau detail teknis yang cukup complicated yang perlu penyesuaian yang tinggi, yaitu barang kuning. Nah, barang kuning ini lebih memilih ke direct channel pemasaran atau saluran distribusinya langsung ya, dia memilih saluran distribusi, sehingga penyesuaian kepada yang diharapkan oleh konsumen lebih jelas lagi ya, dan lebih tinggi adjustment-nya. Time of consumption ya, kalau waktu konsumsi jika rendah kategori barang merah, sedang ini di oranye, rata-rata sedang. Jika konsumsi time of konsumsinya tinggi, lama gitu ya, itu barang kuning. Ya biasanya kalau barang-barang yang butuh teknis ya lebih kita direct channel ya, lebih memilih saluran langsung karena juga harganya mahal biasanya. Dan yang terakhir searching time. Searching time-nya, waktu yang dibutuhkan oleh konsumen untuk produk ini untuk mendapatkan, katakanlah untuk menjangkau toko yang menyediakan produk ini rendah atau dekat mungkin, ya kita harus menggunakan indirect channel ya, dan dalam hal ini dalam masuk kategori barang searching time-nya rendah. Ya, kalau searching time-nya tinggi, direct channel ya. Sehingga upaya untuk menjangkau agar mudah dijangkau produk kita harus menyediakan produk kita di seluruh outlet terdekat dengan target market yang sudah kita tentukan. Karena kategorinya termasuk searching time yang rendah. Ya. Oke, jadi barang merah, oranye, dan kuning ini menentukan saluran distribusi yang tidak langsung atau langsung. Dalam hal ini kalau yang langsung lebih pendek, kalau indirect melalui beberapa channel atau saluran distribusi. Tadi yang disebut agen, broker, pedagang besar, retailer, sampai akhirnya ke eceran. Jadi barang merah ini lebih banyak ke pengecer ya, banyak melalui indirect channel. Kalau yang sedang ini tergantung. Ini ada di tengah, barang oranye, tingkat sedang dari replacement rate-nya, gross margin, adjustment, sampai searching time-nya. Nah, ini bisa menggunakan dua kombinasi, direct and indirect channel. Oke, pendekatan berikutnya terkait financial approach, pendekatan finansial. Kita bisa melihat, kalau kita memiliki dana yang cukup besar, kesempatan kita membuat outlet sendiri, kan seperti itu. Dan tingkat kendali yang diinginkan lebih maksimum ya. Kalau uangnya cukup,
kita bisa menggunakan yang A ini. Ya. Tingkat kendali yang diinginkan maksimum karena milik kita sendiri outletnya. Ya. Maksudnya ya kita meskipun tidak direct ya, mungkin bisa mendirikan saluran distribusi di setiap kota itu milik kita sendiri karena dana cukup. Tetapi kalau tidak cukup, terpaksa ada dua alternatif ini. Tidak cukup, ya kemungkinan eh, tingkat pengendalian kita minim sekali karena kita tidak memiliki apa namanya ya kontrol yang penuh atas saluran distribusi itu karena dia juga memasarkan produk kita. Tetapi kembali lagi jika kita beruntung dan pastinya meskipun kita tidak memiliki cukup dana untuk mendirikan outlet sendiri, retailer sendiri, bisa jadi kita memiliki tingkat kendali yang maksimum. Jika apa? Mungkin memiliki produk yang memang berkualitas, yang banyak dicari oleh distributor ya. Mungkin kita bisa menekan. Saudara bisa menjual produk saya dengan catatan mungkin tolong di display sekian di display di tempat yang mudah dijangkau, dilihat, lebih strategis dan menentukan harga terkait dengan harga eceran ya. Karena kalau kita nitipkan barang ke retailer, kadang-kadang memang kita tidak punya hak untuk menentukan harga eceran. Karena harga eceran tersebut nantinya juga berpengaruh terhadap tingkat penjualan keseluruhan dari produk atau jasa perusahaan. Sehingga ya memang upaya pengendalian itu bisa memaksimalkan kinerja perusahaan. Kita bisa mengetahui kalau kita punya pemasar sendiri atau outlet sendiri, kita memahami apa yang terjadi sebenarnya dengan konsumen, preferensi konsumennya seperti apa. Jika ada komplain, bisa segera diaksi dan sebagainya. Oke, berikutnya strategi cakupan distribusi. Penentuan jumlah perantara di suatu wilayah. Nah, ini lebih kepada cakupan. Kalau tadi pemilihan direct or indirect ya, tapi kalau yang cakupan distribusi ini penentuan jumlah perantara yang ada ya. Memang lebih cenderung ke indirect ya, saluran distribusi yang tidak langsung. Tujuan melayani pasar dengan biaya yang minimal, namun bisa menciptakan citra produk yang diinginkan. Jadi tujuan dari strategi cakupan distribusi ini melayani pasar dengan biaya yang minimal namun bisa menciptakan citra produk yang diinginkan. Keuntungan mampu mendapatkan cakupan pasar yang luas dengan tingkat pengendalian yang besar tanpa biaya tinggi. Nah ini karena yaitu eksklusif ya mungkin bisa nanti di salah satu kategorinya dia hanya menentukan beberapa pilihan membatasi ya karena kita tahu kalau terlalu dekat produk kita dijual oleh saluran distribusi atau retailer yang cukup dekat itu kan mereka akan bersaing gitu ya tapi pada saat kita memberikan apa namanya apa ya specialty thing atau kekhususan dari suatu daerah tersebut mungkin kita kasih hak cuma dua pihak retailer dan produk kita kebetulan mungkin brandingnya bagus berhasil brandnya cukup kuat gitu ya sehingga memang diinginkan oleh banyak distributor atau retailer untuk memasarkan produk kita sehingga kita bisa memiliki tingkat pengendalian yang besar tanpa biaya yang tinggi karena kenapa biaya besar itu karena kita tidak mendirikan outlet sendiri. Ya. Pengendalian yang besar karena mungkin kita hanya memilih jumlah perantara yang terbatas tidak banyak gitu ya, sehingga kita memberikan sesuatu kekhususan bahwa perusahaan distributor atau retailer tersebut satu-satunya di wilayah tersebut yang tidak diperkenankan yang lain untuk menjadi distributor, itu memungkinkan
sekali mereka kita kontrol ya, karena kembali lagi memang khusus. Oke. Strategi distribusi cakupan distribusi. Ada yang eksklusif, intensif, dan distribusi selektif. Yang saya sampaikan tadi, distribusi eksklusif. Nah, ini distribusi eksklusif lah yang membuat kita memiliki kontrol ya, karena eksklusif hanya satu daerah, satu tempat distributor atau retailer ya. Biasanya memang distributor khusus gitu ya, satu daerah. Kalau retailer memang lebih banyak ya, lebih banyak. Rata-rata memang distributor yang kita menentukan distributor besar untuk mengambil barang di daerah tersebut ya. Distribusi eksklusif ya, di mana produsen hanya menunjuk satu orang perantara khusus untuk menyalurkan barangnya di daerah atau wilayah tertentu. Dengan syarat antara itu tidak boleh menjual produk produsen lain. Nah, ini tingkat kendalinya. Ya, strategi ini membutuhkan adanya kemitraan yang kuat antara produsen dan perantara. Produk yang cocok untuk strategi ini adalah produk spesial, specialty product. Ya, memang dalam beberapa kasus memang ada shopping product dan produk yang lain. Oke. Jadi cenderung dipilih jika perantara harus memasang instalasi tertentu dan memberi jasa reparasi keuntungan distribusi eksklusif. Ya, jadi distribusi eksklusif ini ya pasti ada beberapa keuntungan ya. Tadi lebih loyal perantara ya, loyalitasnya akan tinggi karena kita tunjuk secara eksklusif, sehingga perusahaan dapat memperoleh dukungan penjualan yang besar dan data-data yang diperlukan untuk riset pasar memungkinkan sekali kita ambil dari perantara eksklusif ini. Ya. Meningkatkan citra produk dengan eksklusivitas, kekhususan hanya ada satu distributor khusus gitu ya. Ini juga meningkatkan brand image dari produk, ya, citra produk itu. Tingkat pengendalian yang tinggi atas harga dan jasa yang diberikan perantara. Jadi kita bisa mengendalikan pengendalian yang cukup tinggi atas harga dan jasa yang diberikan oleh perantara ya. Sedangkan kerugiannya jika volume penjualan rendah, nah ini juga kan eksklusif, volume penjualan rendah berdampak sekali karena tidak terdistribusi cukup intensif atau banyak tempat gitu ya. Karena tergantung pada satu perantara ya, sehingga kemungkinan terjadi volume penjualan rendah, yaitu yang akan menyebabkan kerugian. Oke. Dan distribusi eksklusif ini sering menjadi sasaran undang-undang anti monopoli di beberapa negara. Itu juga menjadi sasaran negatif monopoli sebuah produk, sehingga memang tidak diperkenankan oleh peraturan negara. Dan yang kedua adalah distribusi intensif. Distribusi intensif ini yaitu produsen berusaha menyediakan produknya di semua retail outlet yang mungkin memasarkan produk tersebut. Biasanya convenience product ya, produk kebutuhan sehari-hari. Ya mungkin sebagian ada industrial supply ya. Umumnya didistribusikan secara intensif. Contohnya ya surat koran ya, surat kabar, permen, rokok, minuman ringan, alat tulis dan lain-lain. Keuntungan dari strategi ini adalah produk kita bisa tersedia luas di pasar karena dari berbagai macam saluran distribusi atau outlet-outlet yang cukup banyak ya, retail, itu kita titipkan produk-produk kita di sana. Oke, selain keuntungan itu yang cukup besar, juga mengandung resiko atau hal-hal yang negatif yang perlu kita waspadai. Item yang dijual harus murah harganya dan turnovernya cepat. Jadi syaratnya
kita menjual produk dengan menggunakan cakupan distribusi yang intensif ini, ada syarat yang pertama yang mungkin terkait dengan harganya harus murah, produk convenient tadi, dan turnovernya cepat, ya turnovernya mungkin kalau kita tadi bisa dikatakan tingkat pemakaiannya ya, turnovernya cepat, ya, karena memang produk yang dibutuhkan sehari-hari. Ya. Yang kedua tantangannya adalah sulit mengendalikan outlet yang banyak ya dan tersebar luas. Nah, sehingga kita sulit, berbeda dengan yang eksklusif, kita bisa menentukan tadi harga bahkan posisi produk yang ditampilkan atau di di display di tempat-tempat yang strategis. Komitmen retailer untuk melakukan promosi produk rendah. Jadi retailer itu atau pengecer juga kan berkewajiban ingin memasarkan, ya, mempromosikan produk ya, produk yang dia miliki, pastinya semuanya tidak akan memasarkan produk kita, salah satu produk yang mereka jual gitu. Ya memang itu resikonya. Retailer untuk memasarkan, melakukan promosi produk yang kita tempatkan di sana cukup rendah ya. Tidak akan merekomendasikan, berbeda dengan yang eksklusif karena dia menjual produk khusus produk kita, sehingga pastinya dia akan berusaha secara intensif dalam hal ini berupaya memasarkan produk kita. Yang terakhir yaitu distribusi selektif. Apa sih distribusi selektif ini? Yaitu strategi menempatkan produk perusahaan di beberapa retail outlet saja. Kalau yang intensif hampir berupaya hampir semuanya gitu. Kalau yang selektif ini kita memilih outlet beberapa retail atau outlet dalam suatu daerah tertentu. Hal ini dimungkinkan jika volume penjualan yang tinggi bisa diperoleh dari beberapa retail outlet saja. Ya ini memang terkait dengan strategi. Kira-kira dengan jarak antara per 10 kilo atau bahkan per 50 kilo outlet yang akan kita tunjuk untuk memasarkan produk kita dengan harapan memberikan kontribusi besar terhadap tujuan distribusi yang ditetapkan oleh produsen. Ya, jadi tidak semuanya asal gitu ya. Kita juga memilih gitu beberapa saja secara selektif ya, yang kira-kira ya mungkin hasil riset sebelumnya produk kita paling tepat ditetapkan di retail tertentu yang sudah kita tentukan speknya dan terkait dengan jarak di antara retail satu dengan retail yang lain di suatu daerah. Jadi keuntungan dari strategi ini adalah mampu mendapatkan cakupan pasar yang cukup luas dengan tingkat pengendalian yang besar tanpa biaya yang tinggi. Ya, ini distribusi alternatif pilihan, karena kita juga selektif, tidak semuanya, sehingga harapannya kita bisa mempunyai kontrol pengendalian, tingkat pengendalian terhadap produk kita, dan juga kita mendapatkan penghematan biaya tanpa membuat outlet sendiri. Jadi cakupan pasar bagi produk ini memang ya pasti ada risiko ya kalau memang distribusi yang retail yang dipilih itu gagal ya juga pastinya akan berdampak pada kerugian, tidak tercapainya tujuan dari produsen untuk memasarkan produk. Oke, yang ketiga strategi saluran distribusi berganda. Tujuan untuk memperoleh tujuan strategi saluran distribusi berganda ini tujuannya untuk memperoleh akses optimal pada setiap segmen. Ya. Jadi ada dua macam saluran distribusi yang disebut distribusi berganda ini. Ada yang kita memilih saluran distribusi komplementer ini jika kita masing-masing saluran menjual produk yang tidak saling berhubungan atau melayani segmen pasar yang tidak saling berhubungan,
Tujuan dari penggunaan saluran komplementer ini adalah untuk mencapai segmen pasar yang tidak dapat dicapai oleh saluran distribusi perusahaan yang ada sekarang. Ya. Ada beberapa alasan mengapa strategi ini dipilih. Yang pertama, saluran distribusi yang ada telah mencapai titik jenuh. Ya. Sehingga produk baru harus didistribusikan melalui saluran yang berbeda, yaitu saluran komplementer ini. Yang tadinya memang masing-masing saluran ini menjual produk yang tidak saling berhubungan. Ya. Pelengkap. Oke. Alasan yang kedua, saluran distribusi tradisional telah terhenti pertumbuhannya. Yang ketiga, perusahaan melayani suatu daerah yang pada satu tempat penduduknya padat, tetapi di tempat lain penduduknya jarang. Dan yang terakhir, karakteristik produk perusahaan tidak memenuhi syarat untuk disalurkan di suatu saluran, sehingga harus didistribusikan melalui saluran lain. Saluran komplementer ini, pelengkap ini yang mungkin menjadi alternatif pilihan saluran distribusi berganda. Selain kita memilih saluran distribusi utama yang sudah kita tentukan di awal tadi. Direct, indirect. Ini saluran jenis komplementer. Bagaimana dengan saluran kompetitif? Saluran kompetitif ini yaitu jika produk yang sama dijual melalui dua saluran yang berbeda. Ya. Ini salurannya yang berbeda tetapi bersaing satu sama lain. Produknya sama, kita jual di Indomaret dan Alfamart contohnya, dan bersaing satu sama lain. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan penjualan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa jika para distributor harus saling bersaing, baik dalam menjual produk perusahaan maupun produk perusahaan lainnya, maka masing-masing distributor akan bekerja dan berusaha secara gigih. Dalam hal ini dia berupaya kita membuat kenapa produk kita titipkan ke saluran kompetitif agar supaya mereka bersaing sama-sama berusaha meningkatkan penjualan dari produk kita. Harapannya demikian. Kalau yang tadi kan yang komplementer, saluran ini menjual produk yang tidak saling berhubungan atau melayani segmen pasar yang tidak saling berhubungan. Tujuannya hanya pada penggunaan saluran komplementer mencapai segmen pasar yang tidak dapat dicapai oleh saluran distribusi perusahaan yang ada. Ini hanya pelengkap. Mungkin perusahaan yang tadinya sudah ada, tetapi ternyata ada segmen pasar yang belum kita cover, ya, kita nggak bisa mengcover, ya bisa kita titipkan ke saluran komplementer ini, pelengkap aja gitu. Tapi kalau yang kompetitif itu, ini komplementer menambah, tapi yang kompetitif memang sengaja kita pilih agar supaya mereka bersaing, sama-sama berusaha menjual produk kita, sehingga mereka bersaing. Ya, sehingga di sana ada produk yang sama, yang mungkin komoditas gula atau minyak, ya, yang harganya mereka bersaing. Padahal itu dari produsen yang sama. Oke, strategi modifikasi saluran distribusi. Saya kira itu aja strategi yang bisa kita jelaskan di awal, yaitu strategi saluran distribusi berganda, dan kita nanti akan sambung di strategi distribusi what we call CHEP 2, ya. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.